Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Saidah Hamada Zulfa dengan NIM 0601032401 dan rekan saya. Saya Muhammad Tirtika Sa'adun Pasha dengan NIM 060103240067. Oke, kami dari kelompok 3 akan membahas sistem jaminan mutu di Indonesia. Dengan pembahasan 3, yaitu yang pertama pengertian manajemen mutu pada satuan pendidikan, dan yang kedua landasan hukum sistem jaminan mutu pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan nasional, serta implementasi sistem jaminan mutu pada satuan pendidikan. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian manajemen mutu pada satuan pendidikan. Seperti yang kita tahu, yaitu mutu dalam pendidikan ini memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan institusi yang meliputi elemen-elemen seperti siswa, pengajar, staf pendidikan, dan proses pelaksanaan pendidikan. Jadi dapat dikatakan mutu pendidikan ini adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Terus berikut dari pengertian tersebut ada acuan dari Standar Nasional Pendidikan yaitu SNP, yang dimana di sini ada 8 standar yang mengatur berbagai aspek dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan, atau yang kita kenal yaitu sebagai SKL, yaitu standar yang menjelaskan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah lulus dari suatu jenjang pendidikan. Nah, kemampuan ini meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Contohnya seperti di sekolah SMA, setelah lulus itu diharapkan siswa itu bisa bersikap jujur, disiplin, terus memahami pelajaran yang telah dipelajari, mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, itu termasuk dalam standar kompetensi lulusan atau yang kita kenal SKL. Yang kedua, standar isi, yaitu standar yang mengatur materi pelajaran dan kompetensi yang harus diajarkan kepada siswa pada setiap jenjang pendidikan. Contoh pelajaran pada SMP pada mata pelajaran matematika, belajar materi aljabar, terus bangun ruang, itu semua materi yang sudah standar dari mata pelajaran tersebut, standar isi. Terus yang ketiga, standar proses pendidikan, yaitu mengatur bagaimana proses pembelajaran harus dilaksanakan agar siswa dapat belajar dengan baik. Nah, contohnya dalam pembelajaran guru itu guru harus bisa menjelaskan materi, mengajak diskusi kelompok, dan memberi tugas atau praktik kepada siswa tersebut. Nah, tujuannya agar siswa aktif dalam memahami pelajaran. Terus yang keempat, ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, yang mana ini mengatur kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki guru dan tenaga kependidikan seperti kepala sekolah, terus ada staf administrasi, dan contohnya itu guru ini harus minimal S1, lulus S1, terus memiliki sertifikat mendidik, menguasai metode mengajar seperti itu. Terus yang keenam, ada standar sarana dan prasarana, yang mana mengatur fasilitas yang harus dimiliki sekolah untuk menunjang proses belajar. Nah, contohnya sekolah ini memiliki ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, toilet, ruang guru, yang dimana itu harus layak dipakai. Yang ketujuh, standar pengelolaan, yang dimana ini mengatur bagaimana sekolah dikelola atau diatur agar kegiatan pendidikan berjalan dengan baik. Contohnya, sekolah ini membuat rencana kerja sekolah, terus membuat jadwal pelajaran, pembagian tugas guru, terus ada program kegiatan sekolah. Terus ada standar pembiayaan pendidikan. Nah,
Standar ini mengatur komponen dan pengelolaan biaya pendidikan agar kegiatan pendidikan itu dapat berjalan dengan baik. Contohnya itu biaya pendidikan itu digunakan ke gaji guru, terus perawatan gedung sekolah, pembelian buku dan alat belajar, terus ada kegiatan siswa. Terus yang terakhir standar penilaian pendidikan, yang mana mengatur cara menilai hasil belajar siswa untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang sudah dipelajari tadi sudah tercapai. Contohnya guru menilai siswa itu melalui ulangan harian, terus ada tugas ujian semester, terus ada presentasi atau praktik, yang mana nilai tersebut itu digunakan untuk melihat perkembangan belajar siswa. Next. Nah, di sini ada landasan hukum penjaminan mutu pendidikan SPMB. Nah, di mana ini di Permendikbud nomor 28 tahun 2016 ini tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, mengamanatkan setiap satuan pendidikan itu diwajibkan untuk membentuk SPMI dengan tujuan yang pertama untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Dan yang kedua, untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistematik, holistik, dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Nah, selanjutnya itu ada regulasi pada Undang-Undang Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia dilakukan secara bertahap dan kontinu sebagai usaha mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Yang pertama ada regulasi pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, undang-undang ini merupakan salah satu dasar awal yang mengatur sistem pendidikan nasional di Indonesia sebelum adanya pembaruan pada tahun 2003. Undang-undang ini mengatur beberapa hal penting seperti tujuan pendidikan nasional, jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Terus ada peran pemerintah dalam mengelola pendidikan dan pentingnya pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Terus yang kedua ada regulasi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, di mana undang-undang ini mengatur tentang otonomi daerah, yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan pemerintah termasuk di bidang pendidikan. Seperti pemerintah daerah ini dapat yang pertama mengelola sekolah di wilayahnya, terus bisa mengatur program pendidikan sesuai kebutuhan daerah. Terus yang terakhir mengalokasikan anggaran pendidikan dari APBD. Terus yang ketiga regulasi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan. Nah, undang-undang ini merupakan dasar utama sistem pendidikan nasional yang berlaku hingga sekarang. Regulasi ini memperbarui aturan sebelum dan mengatur berbagai aspek pendidikan secara lebih lengkap. Nah, hal penting yang diatur dalam undang-undang ini yaitu seperti tujuan pendidikan nasional, hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan, jenis dan jenjang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Terus yang keempat ada regulasi mutu pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, yaitu menjelaskan tentang menjadi acuan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, SNP itu tadi terdiri dari 8 standar yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Nah, tujuan regulasi ini adalah untuk menjamin kualitas pendidikan secara nasional agar semua sekolah memiliki standar mutu yang sama. Terus yang terakhir itu ada tahap regulasi mutu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, undang-undang ini mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan SPMP, yaitu sistem yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus-menerus.
Nah, SPMP ini dilakukan melalui dua sistem utama. Yang pertama, sistem penjaminan mutu internal atau yang kita sebut SPMI, yaitu dilakukan oleh sekolah atau lembaga pendidikan itu sendiri. Yang kedua, ada sistem penjaminan mutu eksternal atau disebut SPME, dilakukan oleh lembaga luar seperti badan akreditasi. Nah, tujuannya ini adalah memastikan bahwa setiap sekolah selalu mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Contohnya, sekolah ini melakukan evaluasi diri di dalam sekolah. Terus ada perbaikan program pembelajaran dan ada persiapan akreditasi sekolah. Identifikasi dan analisis tesis. Kemudian ada regulasi. Iki sih kuali anjing. Sepi. Apa sih? Terakhir ini nggak kuali. Gitu. Bosan sih. Di sini ada identifikasi dan analisis krisis potensial, yaitu untuk mengenali ancaman yang mungkin berdampak pada operasional perusahaan. Nah, langkah pertama dalam manajemen krisis adalah mengidentifikasi potensi krisis dan menganalisisnya. Nah, pada tahap ini, pemetaan risiko mencakup seluruh aspek termasuk keuangan, operasional, dan reputasi. Tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya krisis dapat dipahami oleh perusahaan melalui identifikasi dan analisis yang memungkinkan tim manajemen krisis mengembangkan tindakan pencegahan yang tepat. Perusahaan dapat mempersiapkan respon yang cepat dan efektif dalam suatu krisis dengan menganalisis secara mendalam dan mengantisipasi potensi dampak dari setiap ancaman. Kemudian ada penyusunan rencana tindakan darurat, yaitu membuat pedoman operasional untuk menangani situasi darurat secara efektif, merupakan langkah penting dalam manajemen krisis yang melibatkan persiapan rencana. Tindakan darurat rencana ini mencakup identifikasi risiko utama yang mengambil langkah-langkah respon yang harus diambil oleh tim serta penetapan peran dan tanggung jawab setiap anggota dan tim krisis. Tujuan dari rencana tindakan darurat adalah untuk memberikan perusahaan prosedur yang jelas. Kemudian ada komunikasi efektif selama krisis. Untuk menjaga kepercayaan, menenangkan kekhawatiran, dan memastikan aliran informasi yang jelas kepada semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal, komunikasi yang efektif selama krisis sangatlah penting untuk mencegah misinformasi atau kurangnya komunikasi dan mengelola ekspektasi. Perusahaan harus menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan tepat waktu dalam situasi krisis untuk mengomunikasikan krisis secara efektif. Sebagai komunikasi krisis melibatkan penggunaan saluran yang relevan. Nah, selanjutnya ini ada implementasi SPMP di satuan pendidikan. Implementasi manajemen mutu pendidikan pada satuan pendidikan melibatkan upaya yang tidak sederhana karena melibatkan banyak pihak yang memiliki peran masing-masing, mulai dari pimpinan lembaga,
guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik. Dalam pelaksanaannya, lembaga pendidikan dapat memanfaatkan berbagai pendekatan atau model manajemen mutu seperti Total Quality Management, ISO 9000 maupun Six Sigma sebagai strategi untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik. Nah, di sini untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pendidikan itu didasari dengan prinsip-prinsip dasar manajemen mutu yang ada 6. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, keterlibatan pimpinan dan manajemen. Yang ketiga, pendekatan berbasis proses. Yang keempat, peningkatan berkelanjutan. Yang kelima, pendekatan berbasis fakta. Dan yang terakhir, hubungan bersama pemasok. Oke, kemudian setelah didasari oleh prinsip itu, adapun siklus atau tahapan implementasi sistem jaminan mutu pendidikan atau yang biasa disingkat dengan PPEPP. P yang pertama itu penetapan standar, P yang kedua pelaksanaan standar, E evaluasi pelaksanaan standar, P keempat pengendalian pelaksanaan standar, dan yang terakhir peningkatan standar. Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam pengimplementasian sistem penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Salah satu faktor utama adalah kualitas pengajaran yang diberikan oleh tenaga pendidik atau guru atau dosen yang kompeten, berpengalaman, dan berdedikasi dapat memberikan dampak signifikan pada proses belajar mengajar. Selain itu, kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Kurikulum perlu disusun secara fleksibel serta mampu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, termasuk dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Jadi faktor kunci keberhasilan di sini itu terletak pada tenaga kependidikan. Oleh karena itu, tenaga kependidikan seperti guru, dosen itu harus memiliki sertifikasi yang kompeten dalam bidangnya masing-masing, sehingga para peserta didik atau mahasiswa-mahasiswi mendapatkan pelajaran yang sesuai, dapat diterima dan mudah diterima oleh mereka. Oke, di akhir kesimpulan presentasi ini, yaitu yang pertama, sistem penjaminan mutu pendidikan SPMP merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, implementasi penjaminan mutu pendidikan di Indonesia juga memiliki dasar hukum yang jelas seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur standar pendidikan. Adapun landasan hukum tersebut menjadi pedoman bagi lembaga pendidikan agar menyelenggarakan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan tetap menjaga kualitasnya. Dan yang terakhir, proses penjaminan mutu sendiri dijalankan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pengendalian, dan peningkatan standar. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara berulang agar kualitas pendidikan dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Akhir presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun kurang dalam memberikan materi atau pembahasan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.